Hai semuanya, masih di seri belajar Git dan kali ini kalian akan belajar dengan yang namanya branch atau cabang di Git. Dan karena kita akan belajar menggunakan cabang atau branch, maka kalian juga akan menghafal 3 komen berikut, yaitu git branch, git checkout, dan git merge. Oke, jadi tanpa basa-basi kita langsung aja lihat apa itu branch di Git, teman-teman. Oke, jadi ini dia. Jadi seperti namanya branch yang bisa kita langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya cabang ya. Jadi seperti pohon ada ada cabang utama, terus ada juga cabang lain-lainnya, terus ada juga ranting-ranting gitu kan. Nah, sama juga dengan kalau kita tuh bekerja dengan Git, teman-teman. Dan meskipun kemarin-kemarin kita belajar bahwa Git itu kita bisa gunakan untuk mencatat setiap perubahan ya, kode atau versi programnya kita kan. Nah, tapi Git itu lebih bermanfaat lagi kalau kita tuh memanfaatkan fitur yang namanya branch atau cabang, teman-teman ya. Nah, terus sekarang pertanyaannya, untuk apa saya membuat cabang di kode saya? Apa untungnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka saya akan jelaskan dengan beberapa contoh penggunaannya, teman-teman ya. Jadi, seperti ini yang pertama. Misalkan ya, jadi ini adalah contoh bagaimana kita tuh mengerjakan proyeknya kita itu tanpa cabang sama sekali. Jadi, seperti ini ya. Cabang atau branch utama yang secara default dibuat oleh Git itu adalah master, teman-teman ya. Nah, terus misalkan teman-teman perlu membuat sebuah halaman login ya. Jadi tinggal coding aja halaman loginnya. Terus seperti kemarin kita add, kita commit ya. Jadi kita catat seperti itu. Terus selanjutnya kita membuat halaman profile, terus kita selesai coding, terus kita commit lagi. Terus selanjutnya kita buat halaman produk, terus kita buat keranjang belanja, terus dan terakhir misalkan kita tuh menambah sistem pembayaran gitu kan. Nah, kalau cara kerjanya kita seperti ini, itu artinya kita tuh selalu bekerja di cabang master, teman-teman ya. Jadi kita tuh selalu bekerja di cabang utama ya. Meskipun nama setiap fitur-fitur ini kita tuh selalu kerjakan di cabang utama atau master, teman-teman. Itu biasanya kalau kita itu kerja sendiri, kita tuh mengerjakan proyek sendiri, dan biasanya kita tuh kerja di cabang master tuh branch master ya. Dan itu gak masalah seperti saya bilang tadi, itu normal sekali. Nah, sekarang gimana kalau kita ubah sedikit cara kerjanya kita itu dengan menggunakan branch di master ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ketika kita membuat halaman login misalkan ya, kita bisa nggak bekerja di branch master. Jadi teman bisa membuat sebuah cabang baru, misalkan namanya halaman login gitu. Terus teman-teman kerja di sana, terus setelah jadi, terus kita gabungkan lagi kodenya itu ke branch utama atau branch master itu dengan komen yang nanti namanya merge, teman-teman ya. Setelah itu, kita mau nambah halaman profile ya, misalkan yang ini di tengah ini. Jadi, sama, kita bikin branch lagi namanya halaman profile. Kita kerja di sana, setelah selesai, kita merge lagi ke branch utama. Terus, selanjutnya lagi kita misalkan membuat halaman produk, ya sama, kita buat branch lagi dari master, terus kita kerja di sana, selesai, setelah itu kita merge lagi ke master, teman-teman. Jadi efeknya sih sebenarnya hampir sama aja sama yang kalau kita bekerja tanpa branch, cuman saya pikir dengan bekerja seperti ini, teman-teman itu bisa membuat fitur dan kita bisa isolasi di cabang itu, gitu loh. Tanpa mempengaruhi kode utamanya, tanpa mempengaruhi kode dari cabang-cabang lainnya, gitu loh kira-kira. Menggunakan cabang atau branch itu sangat terasa menguntungkan sebenarnya itu kalau kita tuh bekerja dengan tim, teman-teman ya. Jadi seperti ini misalkan. Nah, sekarang saya ada satu teman yang namanya Ratih misalkan ya. Jadi saya minta dia, halo Ratih, tolong bantu saya membuat halaman profile, saya akan membuat halaman login. Jadi seperti yang di bawah ini saya membuat cabang baru, dan di atas ini juga Ratih membuat cabang baru. Yang di atas ini si Ratih itu mengerjakan halaman profile itu dengan cukup lama gitu loh. Mungkin karena fitur halaman profile itu kan kadang-kadang banyak macamnya ya, artinya banyak hal di sana, jadi Ratih perlu waktu yang lebih lama untuk mengerjakan halaman profile itu, teman-teman. Nah, sedangkan saya itu mengerjakan halaman login, nggak selang berapa lama saya selesai, terus saya merge lagi ke branch utama. Setelah itu saya mengerjakan halaman produk, jadi saya bikin branch lagi, namanya misalkan halaman produk. Jadi di suatu saat kita tuh bisa menggabungkan kodenya kita berdua, terus kita merge lagi ke master, gitu loh. Contoh yang lebih kompleks itu seperti ini, teman-teman. Jadi sama, kita mengerjakan online, terus si Ratih mengerjakan halaman profile, dan saya mengerjakan halaman login ya. Jadi karena halaman login itu ternyata gampang dibuat, ternyata saya sudah selesai gitu loh. Ya, di sini saya merge, saya gabungkan kodenya satu ke cabang utama. Nah, si Ratih ternyata masih mengerjakannya. Terus karena saya punya waktu luang, terus saya tanya ke Ratih, hey, kamu perlu bantuan nggak? Terus dia bilang, iya nih, tolong bantuin dong bikin fitur upload foto gitu loh. Oke, saya bilang, oke, saya akan bantu. Nah, di sana saya bisa membuat cabang dari kode yang dia kerjakan, itu khusus hanya untuk fitur upload foto, teman-teman.
Ya, setelah itu, setelah selesai, saya gabungkan lagi dengan kodenya dia. Setelah dia selesai dengan halaman profilnya dia, digabung dengan kode dari upload fotonya saya, maka kita gabungkan semua itu ke branch atau cabang utama. Jadi itu contoh kasus yang misalkan kalau lebih kompleks teman-teman ya. Dan sekarang kita langsung aja praktek dan teman-teman akan kaget betapa mudahnya menggunakan cabang atau membuat cabang di Git. Oke, jadi ini dia. Oke, jadi untuk praktek cabang ini kita masih menggunakan proyek yang kemarin ya, yang kita buat itu dengan IDE VS Code ya teman-teman ya. Sekarang jadi misalkan kita tuh perlu mengerjakan halaman login ya. Jadi pertama kita buktikan dulu bahwa kita baru punya satu cabang yaitu master teman-teman ya. Jadi komen untuk mengeceknya adalah git branch. Kita baru punya satu branch yang namanya master ya. Jadi yang tanda bintang ini, tanda bintang di depan ini itu artinya bahwa cabang itu yang sekarang lagi aktif, teman-teman. Gimana caranya kita membuat cabang baru? Gampang, yaitu git branch nama cabang. Misalkan kita membuat halaman login ya. Jadi git branch login page misalkan ya. Seperti itu. Jadi kita lihat dulu branch-nya. Sekarang terlihat bahwa kita sudah punya dua branch atau dua cabang, yaitu login page dan master. Tapi kita tuh masih berada di cabang master sekarang karena yang tanda bintang ini masih di master, ya kan? Jadi kita tuh perlu loncat dulu ke branch login page tersebut, baru kita mulai bisa kerja, teman-teman. Jadi caranya adalah git checkout login page. Dia bilang switch to branch login page. Jadi kita tuh pindah atau beralih ke branch login page. Jadi kita coba dulu cek branch-nya. Sekarang kita sudah berada di branch login page. Nah, sekarang kita bisa mulai mengerjakan fitur login page-nya. Jadi misalkan saya buat file baru ya, namanya login.js. Gitu misalkan. Git statusnya. Dan git status ini berjalan di cabang login page. Ya, jadi ingat kita sudah pindah ke login page, maka semua komen-komen yang kita pakai itu akan berjalan di login page, teman-teman. Jadi sekarang kita misalkan sudah beres ya login page-nya kita tinggal commit atau kita tinggal simpan ya. Berarti git add min added login page. Udah. Oke, jadi saya kurang m di commit. Jadi m commit. Udah, terus kita statuskan. Nah, sekarang kita coba loncat lagi ke master, teman-teman ya. Jadi git checkout master. Nah, teman-teman perhatikan di sini, di kiri ini, mana login page-nya? Hilang. Kita sekarang ada di branch master yang ini. Jadi otomatis yang file yang kita buat di cabang yang di cabang login page itu yang nggak ada di sini, gitu loh. Coba ya, teman-teman perhatikan yang di kiri ini. Saya coba switch ke login page lagi ya. Git code login page. Nah, lihat, dia ada lagi. Terus kita switch lagi ke master. Dia hilang lagi gitu loh. Jadi itu gunanya tuh cabang. Jadi kita tuh bisa membuat fitur itu secara terisolasi di cabang tertentu. Nanti kalau sudah beres, sudah jalan semuanya, baru kita gabungkan dia itu ke cabang utama atau master, teman-teman. Oke, jadi kita ulang sekali lagi ya. Kita buat branch baru, misalkan git branch fix bug. Jadi kita buat cabang untuk memperbaiki bug misalkan. Udah gitu. Sekarang kita coba lihat branch-nya. Kita tinggal loncat ke sana. Git checkout fix bugs. Kita lihat branch-nya, ya kan? Kita sudah loncat ke fix bug. Terus misalkan kita ada bugs misalkan ya di main ini. Kita halo test bugs. Kita cek statusnya ya. Kita ada modify file main-nya, terus kita commit ya. Git add min a git commit min m fix bug. Sekarang kita misalkan pindah ke master lagi. Git checkout master. Sekarang kita cek lang file main ini. Masih yang sama kan? Karena memang kita tuh rubah dia itu di branch fix bugs, bukan di branch master. Kita sudah bisa bikin cabang, kita sudah bisa pindah cabang. Terus gimana caranya tuh kita menggabungkan kode dari cabang yang kita bikin itu ke cabang utama? Untuk itu kita akan menggunakan komen yang namanya git merge, teman-teman. Git merge. Terus caranya gimana? Jadi ini penting sekali untuk kalian ingat, yaitu untuk memerge. Jadi untuk menggunakan merge, jadi kita tuh harus berada di cabang yang tujuannya. Untuk memerge atau untuk menggabungkan kedua kode-kode ini ke master, jadi kita tuh harus pindah ke master dulu. Teman-teman harus ingat itu. Misalkan kita pindah dulu ke fix bug ya. Git checkout fix bug.
Ya, jadi bugnya sudah kita fix. Gimana caranya kita tuh menggabungkan ke master? Jadi kita harus pindah ke master dulu. Ya, jadi git checkout master. Jadi kita sudah berada di master. Sekarang baru kita bisa merge. Jadi caranya adalah git merge fix bug. Ya, ingat selalu pindah ke mana akan kita gabungkan. Jadi karena akan kita gabungkan ke master, maka kita pindah dulu ke master. Baru kita git merge branch mana yang akan kita tarik gitu loh. Jadi seperti itu. File mainnya kita sudah berubah, yaitu dengan bug fix. Itu artinya kode yang kita bikin atau perubahan yang kita bikin di branch fix bug itu sudah kita gabungkan ke branch utama atau master, teman-teman. Sekarang kita coba cek dulu branch-nya. Jadi meskipun kita sudah gabungkan kode dari branch fix bug itu ke master, cabang itu masih ada di sana gitu loh. Teman-teman terserah mau biarkan dia ada di sana ataupun misalkan teman-teman mau hapus bisa. Jadi caranya gampang. Jadi git branch minus d besar ya, terus fix bug. Jadi kalau teman-teman enter sekarang itu dia cuma hapus satu aja. Teman-teman juga bisa hapus sekalian misalkan login page. Jadi dua sekalian ya. Udah. Jadi sekarang kita lihat git branch satu aja. Jadi itu ya cara sederhana kita tuh menggunakan branch atau cabang di Git. Nah, coba sekarang kita praktekkan gimana cara yang tadi itu ya. Jadi kita buat cabang. Nah, kita buat cabang lagi di cabang tersebut ya. Sekarang kita praktekkan ya. Nah, sekarang kita coba bikin cabang baru yang namanya profile page ya. Jadi git branch profile page. Jadi sekarang karena kita akan membuat fitur baru yang namanya profile page di website kita misalkan. Nah, sekarang kita pindah ke branch tersebut. Jadi git checkout terus profile page. Sekarang kita mengerjakan fitur profilenya misalkan. Jadi kita buat file baru misalkan namanya profile.js ya. Kita sudah mengerjakan profilnya, terus kita cek statusnya. Jadi git status dan sekarang kita coba commit dulu ya. Git add min a commit min m add the profile. Nah, sekarang kita ada di branch profile page dan kita sudah melakukan commit di sana. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa dari branch profile ini kita bisa bikin branch anaknya lagi kalau mau ya. Coba kita praktekkan ya. Jadi karena ini profile jadi kita misalkan mengerjakan fitur upload fotonya ya. Jadi git branch upload foto. Sekarang kita bisa lihat bahwa kita masih ada di branch profile page, tapi kita juga sudah bikin branch baru yang namanya upload foto, teman-teman ya. Kita pindah dulu ke upload foto tersebut. Git checkout upload foto ya. Jadi sekarang kita tuh sudah berada di branch upload foto. Nah, sekarang misalkan kita bekerja untuk menambahkan fitur upload fotonya. Jadi misalkan ya console.log upload. Jadi itu misalkan kodenya ya. Kita coba statusnya ya. Jadi kita commit dulu. Jadi add dulu ya. Add commit min m upload foto. Sekarang kita commit. Nah, sekarang kita melakukan commit di branch upload foto ya. Jadi sekarang kita coba cek lagi branch-nya untuk memperjelas. Jadi kita ada di branch upload foto. Sekarang misalkan kita sudah beres mengerjakan fitur upload fotonya, maka kita mau menggabungkan kode ini balik ke branch asalnya, yaitu ke profile page misalkan. Jadi kita loncat dulu ke mana? Ke profile page. Karena kesanalah kita mau menggabungkan kode ini gitu loh. Terus profile page ya, kita lihat dulu. Sekarang kita udah ada di branch profile page, kita perlu memerge si upload foto ini ke profile page. Jadi tinggal merge. Udah ya. Sekarang git branch, kita ada di branch profile page ya. Sekarang misalkan kita mau merge si profile page ini ke master lagi. Jadi kita pindah dulu ke master. Checkout master, terus gitu. Git branch lagi kita cek, berarti kita sudah ada di master. Sekarang kita tinggal merge si profile page ini ke master ya. Jadi git merge profile page. Nah kan, sekarang di master, clear dulu ya. Kita ada di master dan kita sudah punya fitur profile ini. Dan di dalam fitur profile ini, kodenya untuk mengupload foto juga sudah ada. Jadi bisa saya simpulkan bahwa workflow itu seperti ini ya. Jadi kita buat branch, terus kita pindah ke branch tersebut,
kita bekerja di branch tersebut, kita commit, terserah mau ngapain. Setelah itu, kita merge, misalkan kita mau merge dia ke master, maka kita perlu pindah dulu ke master. Baru dari master kita tarik kode dari branch tersebut, atau kita merge kode dari branch tersebut. Gitu loh. Gitu aja. Gampang sekali. Ya. Oke, jadi mungkin untuk yang brand ini sudah cukup sekian dulu. Jadi selanjutnya kita mungkin akan bekerja dengan remote ya. Jadi remote repository, misalkan kita akan mulai bekerja dengan GitHub ataupun yang lainnya. Oke, jadi sampai ketemu di episode berikutnya.